Pernah kepikiran gak sih soal perjalanan makanan yang ada di piring kita? Nah, kali ini kita akan telusuri bareng-bareng dunia ketahanan pangan yang ternyata cukup kompleks. Dari ladang-ladang di seluruh dunia sampai ke meja makan kita di rumah. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa sih artinya cukup pangan buat Anda? Apakah sekedar perut kenyang? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam dari itu? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia paradoks pertamanya. Di satu sisi, produksi pangan global per orang itu terus naik loh sejak tahun 60-an. Tapi anehnya, di sisi lain, kelaparan ekstrim itu masih jadi masalah besar. Ini jelas bukan cuma soal produksi kan, pasti ada sesuatu yang jauh lebih rumit di baliknya. Oke, biar kita semua satu frekuensi, kita perlu mulai dari dasarnya dulu. Mari kita samakan persepsi kita. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu? Nah, ini dia definisi yang paling umum dipakai di seluruh dunia dari World Food Summit. Coba perhatikan kata-kata kuncinya. Semua orang dan setiap saat. Jadi ini bukan soal mayoritas atau cuma kadang-kadang. Terus ada akses fisik dan ekonomi. Artinya makanannya harus ada di dekat kita dan harganya harus kebeli. Dan yang terakhir, ini penting banget, makanannya bukan cuma bikin kenyang, tapi harus cukup, aman, dan bergizi. Dan kalau kita lihat di Indonesia, undang-undang pangan kita bahkan lebih detail lagi. Ada tambahan kata merata dan beragam. Ini menunjukkan kalau pandangan kita soal pangan itu sangat komprehensif, mencakup semua level dari negara sampai ke tiap-tiap individu. Definisi yang kelihatannya rumit tadi sebetulnya bisa kita pecah jadi 4 komponen utama atau kita sebut aja 4 pilar. Ini penting banget buat jadi kerangka berpikir kita ke depannya. Gini deh, biar gampang, bayangin aja sebuah supermarket. Pilar pertama, ketersediaan. Itu artinya supermarketnya ada dan rak-raknya penuh sama barang. Pilar kedua, akses. Itu artinya Anda punya uang buat belanja di situ dan jalannya juga gampang buat ke sana. Pilar ketiga, pemanfaatan. Artinya pas udah belanja, Anda tahu cara masaknya dan badan Anda juga sehat buat nyerap gizinya. Dan pilar terakhir, stabilitas. Ini jaminan kalau besok atau bulan depan, supermarket itu tetap buka, barangnya ada, dan harganya nggak tiba-tiba meroket. Keempat pilar ini harus berdiri kokoh barang-barang. Kalau satu aja goyang, seluruh sistemnya bisa runtuh. Sekarang kita udah paham kerangkanya kan? Nah, masalahnya, keempat pilar yang tadi kita bahas itu lagi diguncang sama berbagai tantangan global yang serius banget. Coba kita lihat beberapa ancaman terbesarnya. Angka ini benar-benar bikin kaget. Bayangin, 40% dari seluruh lahan pertanian di dunia itu kondisinya rusak parah. Artinya, hampir separuh pabrik makanan alami kita di seluruh dunia lagi menurun produktivitasnya. Ini pukulan telak banget buat pilar ketersediaan. Tantangan berikutnya, air. Banyak negara besar kayak India dan Tiongkok itu mompa air tanahnya lebih cepat daripada proses pemulihannya. Tanpa air yang cukup dan stabil, ya produksi pangan juga jadi taruhannya. Ini langsung menyerang pilar ketersediaan dan stabilitas sekaligus. Dan coba dibayangin skala manusianya. Ada 2,4 miliar orang. Itu hampir sepertiga populasi dunia loh, yang hidupnya bergantung sama air dari gletser Himalaya. Kalau gletsernya terus mencair, masa depan mereka itu ada di antara dua pilihan mengerikan, kebanjiran atau kekeringan parah. Dan ya, ujung-ujungnya, biang kerok dari banyak masalah ini adalah perubahan iklim. Cuaca ekstrim, musim tanam yang jadi nggak bisa diprediksi, banjir, kekeringan, semua ini adalah pengganggu terbesar bagi sistem pangan global kita. Keempat pilar ketahanan pangan kita diserang bersamaan. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya di tingkat global, sekarang kita coba zoom in ke negara kita sendiri. Gimana sih tantangan-tantangan global tadi, plus masalah-masalah lokal kita, muncul di Indonesia? Nah, paradoks yang satu ini benar-benar menyoroti salah satu masalah utama kita di Indonesia. Gimana ceritanya ngirim sapi dari NTT ke Jakarta bisa lebih mahal daripada impor dari Australia? Ini jelas banget nunjukin ada masalah besar di pilar akses yang disebabkan sama tantangan infrastruktur dan logistik kita. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Kita juga punya tantangan lain. Fasilitas penyimpanan yang kurang bikin banyak hasil panen jadi busuk. Pengetahuan petani soal cara menangani hasil panen juga seringkali terbatas. Belum lagi lahan pertanian produktif yang terus berkurang karena pembangunan. Dan kebiasaan kita yang terlalu bergantung sama nasi. Untuk mengatasi semua ini, kebijakan pangan Indonesia itu dibangun di atas 3 ide besar. Pertama, ketahanan pangan. Ini tujuannya, semua orang harus cukup makan. Kedua, kedaulatan pangan. Ini soal hak Indonesia untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri. Dan ketiga, kemandirian pangan. Ini metodenya.
fokus untuk memproduksi pangan dari sumber daya dalam negeri. Ketiganya ini saling terkait dan bekerja sama. Oke, tantangannya kompleks banget ya, baik di level global maupun lokal. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang kita beralih ke bagian solusinya. Apa aja sih strategi yang sedang dijalankan? Jadi Indonesia itu nggak tinggal diam. Kita melawan balik dengan strategi dari berbagai sisi. Mulai dari mendorong supaya kita nggak cuma makan nasi aja, meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, mengelola air dengan lebih baik, mengurangi makanan yang terbuang, sampai mengedukasi masyarakat soal pola makan yang lebih sehat dan beragam. Dan yang penting juga untuk dicatat, upaya Indonesia ini sejalan loh sama strategi global. Organisasi seperti Bank Dunia misalnya juga fokus ke hal yang sama. Membantu kelompok rentan, mendorong pertanian yang tahan sama perubahan iklim, memperbaiki rantai pasok global, dan mendukung riset untuk inovasi pangan di masa depan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita semua renungkan. Setelah kita lihat betapa rumitnya masalah ini, dari skala global sampai lokal, dari urusan produksi sampai konsumsi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah ketahanan pangan ini murni tanggung jawab pemerintah dengan kebijakannya? Atau jangan-jangan pilihan yang kita buat setiap hari di piring makan kita masing-masing punya peran yang sama pentingnya? Coba direnungkan.